Oke, cek mic. Hehehe, cek mic. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Akhirnya dibujuk-bujuk sampai dimainkan lagi gitu di. Oh, masih melakukan bujuk-bujuk ya, kepada pemain tersebut gitu ya. Kamu mau apa enggak gitu, tapi ternyata dia tetap nggak mau. Setelah itu nggak tahu yang bujukin dia siapa. Ada beberapa pihak yang bujukin dia jangan pulang, kalau pulang sekarang bakal ada masalah besar, pasti dong di media. Iya. Pasti jadi masalah besar, jadi ya dia akhirnya nggak pulang dan akhirnya jadi starter lawan waktu Cina. itu. Bukan meremehkan Cina, tapi lawan Cina oke lah, bisa harusnya karena dia levelnya oke. Ternyata Pemain itu jadi starter saat di Cina setelah dibujuk. oh ya benar. Ya kita sudah tahu pemainnya siapa, dan kita sebenarnya tidak mau kembali lagi ke belakang untuk membahas hal-hal yang sebenarnya sudah tidak penting. Tetapi menurut saya hal-hal seperti ini agak kurang kalau kita tidak bahas, agak kurang kalau kita tidak buka selebar-lebarnya, seterang-terangnya, supaya ini menjadi pembelajaran untuk timnas Indonesia, khususnya ini PSSI, supaya kedepannya ketika menaturalisasi pemain itu tidak hanya sekedar dia punya nama besar dan market value yang tinggi, tetapi dia punya rasa percaya terhadap pelatih dan juga tim yang ada dengan dia, ya kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita nonton di podcast ini, ruang publik, kalau saya tidak salah ruang publik apa ruang bola, di podcast itu JJ bilang rupanya Sintayong juga itu dipecat dengan cara-cara yang tidak profesional ya, karena yang datang menemui Coach Shin waktu itu bukan Pak Erick Thohir ataupun siapa, tetapi Pak Sumarji selaku manajer timnas ya. Jadi menurut saya setelah dikasih kemenangan 2-0 waktu itu kita lawan Arab Saudi, tetapi setelah itu Coach Shin dipecat dengan cara yang kurang profesional. Nah, semoga ke depan PSSI tidak salah lagi lah mengambil langkah, karena dari kesalahan yang mereka ambil ya, salah langkah, akhirnya sekarang membuahkan hasil. Hasilnya sebenarnya ya buruk lah, kita harus akui itu. Dan kita dukung terus sepak bola kita. Semoga pelatih yang akan datang nanti ini menggantikan Patrick Kluivert lebih bagus dari Sintayong dan juga lebih bagus dari Patrick Kluivert itu sendiri. Ya semoga lah, kita harapnya seperti itu. Emang benar ada konflik antara Coach Shin dengan pemain-pemain timnas yang dari Belanda naturalisasi? Kita duduk ramai tuh. Iya. Sepengetahuan masih aja. Konflik nggak ada. Tetapi ada satu pemain yang ada konflik. Pemain dengan pelatih itu tidak ada konflik, oke? Ini sudah dikonfirmasi langsung sama JJ di channel YouTube-nya Kapten Hamka. Ini pemandunya itu, hostnya Bang Akmal Marhali. Jadi sudah diklarifikasi ya sama JJ kalau tidak ada konflik antara pemain naturalisasi dengan Coach Shin itu sendiri. Hanya satu pemain yang ada konflik, oke? Hanya satu pemain. Saya juga kemarin ngomong sama Bang Muhammad juga pas live. Tetapi saya juga menghargai timnas sekarang. Jadi saya nggak bisa bongkar sekarang jujur. Jadi tapi memang sempat ada konflik dengan satu orang aja. Selain itu nggak pernah ada konflik, dan mereka pun sangat senang sama Coach Shin. Coach Shin pun sangat senang sama mereka, dan itu pun terbukti di podcast Belanda yang kemarin ada Kevin Verdong, Kevin Dix, Lachner. Semua ngomong, mereka kaget kan pas pemecatan Coach Shin, dan mereka nggak ngerti dan nggak ada masalah komunikasi dan lain-lain. Nah, oke. Tidak ada masalah komunikasi dan lain-lain. Karena kalau ada masalah komunikasi, maka ya timnas kita tidak akan ada sampai sekarang. Dan juga kalau kita lihat soal komunikasi, kemarin pelatih Irak itu ya si mantan pelatihnya bukan Arab Saudi, tapi Australia maksudnya teman-teman. Dan di situ ada translatornya. Kan dia juga tidak mengerti bahasa Irak atau bahasa Arab, tetapi ada translatornya. Nah, kalau kita pakai alasan itu komunikasi, maka menurut saya alasan yang dibuat sama PSSI waktu itu ya itu sangat-sangat tidak masuk akal kalau soal komunikasi. Jadi di sini kita bisa memahami, menarik kesimpulannya bahwa tidak ada konflik, apalagi masalah komunikasi antara pemain dan juga pelatih, karena
sejujurnya pemain itu senang dengan Coach Shin, dan juga Coach Shin itu sayang dengan pemain-pemain ini. Cuma ada satu orang yang merasa dirinya bintang kemudian mengancam PSSI dengan dia bilang saya yang out atau Sintayong yang out, dan akhirnya PSSI selaku federasi memilih Sintayong yang keluar daripada pemain yang keluar, karena mereka mungkin sudah mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, beban pikiran segala macam untuk mendatangkan pemain ini. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka harus ada yang dikorbankan dengan pilihan yang berat untuk PSSI waktu itu. Nah, pilihannya ya sudah, pertahankan pemainnya, lepas Coach Shin yang sudah bawa timnas Indonesia sampai sejauh ini. Jadi ya kita nikmati sajalah apa yang sudah ada sekarang gitu kan. JJ langsung menghubungi Coach Sintayong melalui WhatsApp setelah berita Patrick Kluivert dipecat oleh PSSI. Dan menariknya, dia langsung melihatkan isi chat dia bersama Coach Sintayong. Yang ini guys, kira-kira apa ya isi chatnya? Nah, inilah percakapannya guys. Coach Shin, pelatih PK udah dipecat. Dibalas Coach Sintayong, iya saya sudah lihat di IG. Dibalas lagi oleh JJ, Coach Shin, Indonesia lagi heboh, Coach Shin disuruh balik. Coach Sintayong balas lagi, balik ke Indonesia lagi. Nah, akhirnya JJ belum sempat balas lagi nih pesan terakhir dari Coach Shin, karena keburu interview di studio di acara berita iNews ini guys. Wah, jadi penasaran kira-kira Coach Shin mau nggak yang melatih timnas Indonesia lagi? Kita tunggu aja guys updatean dari JJ. Kalau menurut kalian gimana? Coach Shin bukan tidak mau, karena pernah ada video Coach Shin bilang dia terbuka untuk kembali melatih timnas Indonesia, tapi ada syaratnya. Kita juga tidak tahu syaratnya itu apa, tapi kalau kita mau berspekulasi, syarat yang dibilang sama Coach Shin itu ya orang-orang lama yang dulu sering sekali, ya kalau boleh dibilang berbeda pendapat, pandangan yang Coach Shin, ya disingkirkan dulu. Dengan kata lain, keluar dulu dari PSSI begitu kan. Bukan tidak mungkin Sintayong kembali melatih timnas Indonesia. Sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat terbuka. Apalagi kita tahu kecintaannya Coach Shin untuk Indonesia itu ngeri sekali. Apalagi dia buka juga akademi di Indonesia untuk kelompok umur. Itu artinya membuktikan bahwa dia tidak hanya datang sebagai pelatih sepak bola yang profesional, tetapi dia datang juga untuk membangun sepak bola. Dan itu menunjukkan bahwa dia cinta sekali dengan timnas Indonesia. Dan betul, mayoritas supporter masyarakat Indonesia menginginkan Sintayong kembali, karena bukan tanpa alasan masyarakat itu menilai bahwa di bawahnya Sintayong lah timnas kita ini lebih bagus. Bukan berarti yang sebelumnya tidak bagus, tetapi di bawahnya Sintayong lah arah sepak bola kita ini makin terlihat. Dan kalau kita mau telaah lebih jauh lagi, rupanya Sintayong itu mau timnas Indonesia lolos itu bukan lewat jalur ronde keempat, tetapi lolos langsung lewat ronde ketiga teman-teman. Karena dia tuh punya hitung-hitungan, kita menang lawan Cina dan Bahrain di home waktu itu, dan setidaknya tahan imbang Australia di kandang. Sedangkan Jepang dia tidak berpikir soal Jepang, karena sudah pasti Jepang sangat overpower dan agak sulit mengalahkan Jepang. Itu dikonfirmasi juga sama dia jadi podcast yang kemarin itu, Ruang Publik kalau saya tidak salah. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Coach Shin sudah punya roadmap-nya selama dia memimpin timnas Indonesia sebagai pelatih kepala, bahwa timnas Indonesia harus lolos ke Piala Dunia lewat ronde ketiga. Tetapi itu tinggal cerita. Sekarang kita hanya menikmati apa yang menjadi kegagalannya timnas. Dan ya PSSI sudah salah mengambil langkah, dan menurut saya itu salah satu bentuk kebobrokan di dalam tubuh PSSI itu sendiri, di mana orang yang seharusnya membawa kita ke Piala Dunia justru dipecat dengan alasan yang tidak jelas, kemudian menggantikan Sintayong dengan pelatih yang CV-nya dipertanyakan. Ya, sekarang kita tinggal menikmati apa yang sudah diambil keputusannya dari mereka. Ya nikmati saja. Kita tugasnya sekarang cuma menikmati. Indonesia lagi-lagi jadi sorotan dunia nih bro. Bukan karena prestasi gemilang, tapi karena kisah singkat Patrick Kluivert di kursi panas pelatih timnas, yang jauh dari kata tim kepelatihan terbaik. Media top asal Inggris yakni The Sun nyorot gimana Kluivert cuma bertahan 10 bulan dan ngasih 3 kali menang dari 8 laga. Yang lebih menarik, The Sun juga bilang soal gimana Kluivert gagal total menggantikan Shin Tae-yong, pelatih Korea Selatan yang dipecat secara kontroversial. Padahal udah bantu ngembangin tim dan jaga asa Garuda di kualifikasi Piala Dunia. The Sun juga ngulik rekam jejak Kluivert yang gak meyakinkan sebagai pelatih kepala. Mereka seolah bilang kalau nama besar gak selalu jadi jaminan bro. Karirnya sebagai pemain emang luar biasa, tapi begitu duduk di kursi pelatih, hasilnya gak segemerlap masa lalu. Dan sekarang, semua pihak harusnya sadar, yang paling rugi dari semua drama ini bukan cuma federasi, tapi tim itu sendiri. Yang dibutuhin timnas itu pondasi, bukan sekedar sensasi. Terus, siapa kira-kira pelatih baru buat timnas yang cocok nih bro? Siapa yang mau sepak bola Indonesia?
Jadi ya itulah teman-teman ya, kesalahan pengambilan keputusan ya mengakibatkan satu hasil yang buruk begitu kan. Tetapi itu saya yakin sudah menjadi sebuah pelajaran lah untuk PSSI. Mereka sudah belajar bagaimana kemudian menggantikan pelatih yang seharusnya punya CV yang mentereng, yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak dipertanyakan oleh masyarakat yang luas. Karena waktu Patrick Kluivert dan kawan-kawannya dia datang, ada exco yang bilang inilah tim kepelatihan yang terbaik. Masa tim kepelatihan terbaik cuma menang 3 kali? Dan lebih lucunya lagi, membandingkan Sintayong dengan coach Patrick ini bilang Sintayong 5 tahun cuma 6 poin. Kemudian Patrick ini 6 pertandingan ya, atau 3 pertandingan itu 6 poin. Aduh, bapak perbandingannya itu salah gitu. Tapi sudahlah, mungkin mereka punya hitung-hitungan sendiri dan anggaplah kita yang salah dalam memperhitungkan itu gitu kan. Tapi kalau kita mau lihat fakta dan data yang ada, memang betul Patrick Kluivert datang bawa 6 poin, tetapi cuma dapat 3 kemenangan dari 8 pertandingan. Sedangkan Sintayong bukan hanya soal kemenangan 6 poin itu, tetapi ada hal-hal lain yang juga harus diperhatikan. Jangan lupakan itu, Bapak. Masa sih Bapak melupakan yang lain, terus Bapak hitung-hitungan 5 tahun 3 poin dengan 6 bulan 3 pertandingan 6 poin. Gimana sih Bapak? Katanya tim kepelatihan terbaik. Tapi sudahlah, kita tidak membahas itu. Yang sekarang kita mau lihat bagaimana sih keputusannya PSSI menggantikan Patrick Kluivert ini. Apakah salah lagi dalam mengambil keputusan? Karena sekarang paling urgent ini dan semua beban itu ada di PSSI. Kalau sampai mereka salah dalam mengambil keputusan lagi, maka yang paling bertanggung jawab adalah mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka berani untuk memanggil kembali Sintayong? Belum tentu. Karena ya siapa sih yang mau mengaku salah dan siapa sih yang mau minta maaf gitu kan? Kalau ada yang mungkin berlapang dada pergi ke Coach Shin untuk ayolah Coach Shin, kembalilah ke Indonesia. Kami mengakui bahwa kami melakukan kesalahan memecat Coach Shin di saat yang tidak tepat, dan mayoritas masyarakat menginginkan Coach Shin kembali, dan kami mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia dengan mendatangkan kembali Coach Shin. Andai kata ada bahasa seperti itu dari orang-orang PSSI, ya tinggalkan semua ego, tinggalkan semua unsur-unsur politik, tinggalkan semua yang berbau-bau politik. Ayolah, merendahlah, rendah hati, lapang dada, maaf-maafanlah dengan Coach Shin, minta maaf, saling berpelukan, menangis sedikit sejenak. Dramatis sekali anjir. Iya kan? Kalau mau sepak bola kita maju, karena begini, masyarakat itu mengharapkan Sintayong kembali. Nah sekarang PSSI mau tidak? Nah seperti yang saya bilang tadi, ayolah, rendahlah, kembalilah ke Coach Shin, minta maaf, mengakui kesalahan. Saya yakin tidak ada orang yang tidak akan terenyuh dengan ketika kita minta maaf seperti itu. Kemudian datangkan Coach Shin, bilang saja Coach Shin, mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan Coach Shin kembali. Saya yakin Coach Shin akan kembali itu. Asalkan kita mau merendah. Kalau kita masih mau bergagah-gagahan, kita mau masih mementingkan ego, ya wassalam. Sepak bola kita ya tidak akan maju-maju, begitu-begitu saja nantinya, percayalah. Bukannya membela Patrick Kluivert, kenapa netizen Belanda justru membela mantan pelatih timnas Indonesia? Sebelumnya, media Belanda Football International mengabarkan pemecatan Kluivert, dan kolom komentarnya langsung dipenuhi kritik tajam. Ya iyalah. Nilai keputusan PSSI mencat Sintayong adalah kesalahan besar sejak awal. Dia sudah bawa Indonesia ke level tinggi dan digantikan oleh pelatih tanpa pengalaman, tulis salah satu warga Belanda. Ada pula yang menyebut Federasi Indonesia kini melakukan 2 langkah mundur. Dari Belanda sampai Indonesia, satu pesan terdengar sama. Nama besar tak selalu berarti hasil besar. Bukan berarti dia pemain hebat ketika dia masih aktif ya. Kemudian duduk di kursi kepelatihan, dia hebat juga sama seperti ketika bermain. Tidak semudah itu Ferguson. Karena beda latih klub dengan latih timnas begitu kan. Timnas ini ya dia butuh fondasi yang kuat. Dan Patrick Kluivert tidak bisa melakukan itu. Makanya kita gagal. Kena sanksi FIFA tapi malah dapat penghargaan. Malaysia bikin dunia sepak bola geleng-geleng kepala. AFC World Riyadh 2025 jadi ajang yang bikin publik heran. Soalnya Federasi Sepak Bola Malaysia atau FIM yang lagi kena sanksi FIFA gara-gara kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi malah dikasih penghargaan AFC President Recognition Award for Grassroots Football. Banyak yang gak habis pikir gimana bisa federasi yang lagi bermasalah malah dapat piala dari AFC. Tonton pertandingan bola seru, klik link di bio. Netizen Indonesia langsung menyerbu kolom komentar akun resmi AFC. Banyak yang nyindir keputusan itu konyol dan gak adil. Apalagi Indonesia yang sukses tembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 malah di skip. Tapi fans Malaysia malah nyaut dengan santai dan ngebalas ejekan netizen Indonesia. Alhasil postingan AFC berubah jadi arena perang komentar dan dunia sepak bola Asia cuma bisa geleng-geleng kepala.
Ya itulah teman-teman ya. Semoga kedepannya ada AFC tandingan lagi dan kita bisa keluar dari AFC yang penuh mafianya ini. Karena ya jujur saja di AFC ini didominasi oleh negara-negara Arab, men. Kalau Malaysia dapat penghargaan itu menurut saya wajar. Kenapa? Karena ada orang Malaysia di AFC, sekjen malah. Jadi wajar kalau Malaysia itu dapat penghargaan seperti itu. Padahal kalau kita tahu Malaysia ini lagi dalam keterpurukan yang luar biasa. Dia dapat sanksi dari FIFA karena palsukan dokumen 7 pemain naturalisasi. Harusnya kan ia tidak dapat apa-apa, tetapi kita lihat Malaysia sampai dapat penghargaan dari AFC, ya kita bisa menilai lah bagaimana mafianya organisasi sepak bola Asia ini. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.